Sebagian besar orang sering mendengar istilah lembaga keuangan dan akan langsung mengaitkannya dengan bank. Lebih dari itu, lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Nah, untuk mendapat pemahaman lebih lanjut, berikut ini adalah ulasan mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Perbankan yang kita ketahui terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Lalu apa sih konvensional dengan syariah? Perbedaannya itu dalam layar ini bisa kalian lihat ada 3. Yang pertama yaitu lembaga keuangan konvensional, lalu lembaga keuangan syariah, dan perbandingan antara keduanya. Jika menurut pengertian, lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan dan bisa juga simpanan dari nasabah, lalu tagihan-tagihan seperti saham, obligasi, pinjaman. Lalu apa sih bentuk-bentuk lembaga keuangan? Lembaga keuangan non-bank, jika menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu jenis-jenis bank. Nah, jenis-jenis bank sendiri dibagi 2 secara garis besar ya. Adalah bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah milik pemerintah yang tugasnya untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang di negaranya. Lalu di samping itu juga harus membimbing pelaksanaan kebijakan moneter serta mengkoordinasi, membina, dan mengawasi semua perbankan. Ke bank umum, yaitu bank yang menjalankan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Di Indonesia adalah terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lalu fungsi bank adalah menghimpun dana, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit, pinjaman, dan lain-lain, lalu melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Lembaga keuangan non-bank adalah sebagai berikut: modal ventura, anjak piutang, asuransi, lalu dana pensiun, pegadaian, pasar modal, pasar uang, dan reksadana. Lalu pengertiannya apa sih bank syariah itu? Menjalankan kegiatan-kegiatan keuangan ini dengan prinsip syariah di setiap kegiatannya. Bentuk-bentuk keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan syariah, bank, dan non-bank. Prinsip-prinsip pembiayaan di lembaga keuangan syariah, di lembaga syariah bank, dihapuskannya transaksi keuangan berbasis bunga atau riba. Prinsip dasar perbankan syariah yaitu titipan atau simpanan, lalu bagi hasil ada jual beli, ada sewa atau ijarah, lalu jasa. Wadiah sendiri adalah dalam perbankan syariah dibagi menjadi 5, yaitu wakalah, kafalah, hawalah, rohni, dan qardun. Lalu lembaga keuangan non-bank keuangan syariah seperti PMT, Baitul Mal wa Tamwil. Lalu adalah Badan Amil Zakat Nasional, yang merupakan badan resmi dan satu-satunya
yang dibentuk oleh pemerintah yang mengurusi tentang amil zakat. Kalau perbandingannya antara bank konvensional dengan syariah sendiri adalah dalam hal investasi, jika bank konvensional tidak mempertimbangkan halal dan haramnya proyek dan hanya mengedepankan keuntungan, berbeda dengan perbankan syariah yang melarang adanya hal-hal yang merujuk kepada haram selain mencari keuntungan, lalu return kembali ke nasabah dari bank, dibayar jika di konvensional atau dibayar kepada nasabah, diterima dari nasabah berupa bunga, sedangkan di syariah adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, sesuai dengan akad. Lalu kemudian dalam hal perjanjian sendiri menggunakan, jika konvensional menggunakan hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum yang jika sama-sama diuntungkan, tidak peduli itu caranya kalau positif baik, caranya sesuai dengan cara itu. Tetapi jika bank syariah sendiri tidak hanya baik tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Lalu orientasi pembayaran, jika bank konvensional memperoleh keuntungan atas uang yang dipinjamkan, tetapi berbeda dengan bank syariah adalah pembiayaannya tidak hanya untuk keuntungan tetapi untuk falah oriented. Apa itu falah oriented? Hayya alal falah, seperti yang kita dengar pada azan-azan, itu adalah kemenangan. Dalam hal ini falah oriented yaitu kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah sistem, perbandingan sistem, yaitu hubungan antar nasabah. Jika di konvensional hubungan antar nasabah adalah disebut sebagai kreditur dan debitur. Kreditur adalah nasabah, debitur adalah ya bank. Tetapi ketika kita ngomong tentang syariah, hubungan antar nasabah dan bank itu adalah sebagai mitra. Mitra itu jika ada salah satu yang gagal, maka salah satu lainnya harus mensupport. Begitu juga ketika salah satu berhasil, yang berhasil mensupport yang lain. Seperti itulah bahasa mudahnya. Lalu perbandingan sistem dalam segi pengawasan, ketika kita berbicara tentang bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, dewan pengawasnya terdiri dari Bank Indonesia atau Bank Sentral, lalu Bapepam dan komisaris. Sekarang juga ada OJK. Jika OJK itu bukan bank tetapi lembaga keuangan yang lain selain bank. Nah, di bank syariah sendiri dewan pengawasnya BI, bank syariah ya. BI harus ada, lalu OJK, Bapepam, komisaris, dan ada tambahan pengawas yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, DSN dan DPS. Ya, lalu perbandingan sistem penyelesaian sengketa. Jika di bank konvensional, penyelesaian sengketanya melalui pengadilan negeri, tetapi berbeda dengan bank syariah, yaitu penyelesaian sengketanya diupayakan secara musyawarah antara bank dengan nasabah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, ketika musyawarah ini tidak menemukan titik temu, maka bisa berlanjut ke pengadilan agama. Jadi tidak langsung ke pengadilan negeri. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf
jika masih banyak kekurangan karena ya saya juga masih belajar, masih mahasiswa. Mohon doanya, mohon dukungannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.